Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas semua ponsel dari Infinix yang baru aja launching ya. Dan beberapa dari kalian pada request, Bang tolong dong bahas update terbarunya di ponsel-ponsel Infinix saat ini. Sebenarnya sih buat updatean di patch bulan Februari ya. Itu yang pertama di ponsel ini Infinix GT 10 Pro. Berhubung kemarin tuh saya baru aja beli ponsel ini, jadi saya cobain terlebih dahulu. Dan buat update OS selanjutnya malah lebih duluan di ponsel ini ya, Infinix Note 30 reguler dibanding Infinix Note 30 Pro. Tapi di video sebelumnya kita udah sempat bahas buat video ini ya, pembahasan update sistem patch Februari di ponsel Infinix Note 30 reguler. Dan buat kalian yang masih nungguin buat updatean terbaru di ponsel Infinix Note 30 Pro, kita sama, saya juga masih nungguin buat updatean OS atau updatean sistem terbaru, lebih tepatnya buat patch Februari di ponsel Note 30 Pro. Saya juga penasaran gimana buat perubahan dan juga peningkatan atau hal-hal baru yang kita temuin di ponsel Note 30 Pro setelah mendapatkan update tersebut. Jadi kita pinggirin terlebih dahulu kedua ponsel ini, kita taruh aja di sini ya. Dan di video kali ini tentu kita akan berfokus buat pembahasan update sistem di ponsel Infinix GT 10 Pro. Dan buat keterangan update sistemnya kemarin tuh ukuran atau size-nya cukup kecil banget, cuman di 160 MB doang. Dan ini keterangannya cuman buat update Google Security Patch bulan 5 Februari, kemudian buat mengoptimalkan sistem dan juga kestabilannya. Namun ternyata buat update sistem patch bulan Februari itu sangat mengejutkan banget. Saya suka banget terutama buat suhunya yang sekarang ini makin stabil. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu di bagian layarnya. Kemarin di layar Infinix GT 10 Pro ini sempet saya bilang, dan itu sering banget sih, kalau kita lagi scroll-scroll kayak gini atau misal HP-nya tuh layarnya dalam kondisi mati kemudian kita hidupin dan kita pakai buat scroll kayak gini, kemarin tuh kayak berat banget, kayak nge-freeze gitu ya. Dan itu cuman terjadi beberapa menit atau beberapa detik doang, setelah itu balik normal lagi. Dan ternyata setelah kita melakukan update yang terbaru atau patch bulan Februari, bug tersebut udah clear, udah dihilangin dari layar Infinix GT 10 Pro ini. Dan buat bug lainnya kayaknya sih nggak ada, malah yang ada tuh buat bug-bugnya itu di fix gitu. Dan selanjutnya tentu dari sebagian besar dari kalian pada nanyain, Bang gimana buat urusan performa setelah melakukan update sistem patch bulan Februari. Nah tenang aja, di sini saya udah screenshot karena kemarin waktu saya ini ya beli ponsel dari GT 10 Pro yang harganya cuma 2.350.000 dengan kelengkapan unit only. Ini buat softwarenya masih bawaan atau di bulan Agustus 2023. Nah sekarang kita mengasih lihat terlebih dahulu gimana buat performa dari beberapa update sebelumnya nyampe buat patch yang terbaru di bulan Februari ini. Dari berbagai pengetesan CPU throttling, menurut saya emang di sini ya, di updatean yang terbaru atau patch bulan Februari itu paling stabil menurutku. Dan buat skor maksimal Gibbs-nya juga paling tinggi, bahkan nyampe 265 ribuan poin dengan rata-rata di 195 ribuan poin dengan CPU throttling di 62%. Emang ini belum bisa kita bilang stabil ya, karena masih banyak banget warna orange dan juga warna merah pada CPU throttling tersebut. Begitu juga buat skor dari AnTuTu Benchmark. Buat patch bulan Februari ini skor yang saya dapetin paling tinggi dan itu selisihnya cukup banyak sih, karena ini bisa nyampe 684 ribuan poin dibanding software-software sebelumnya yang cuman mentok di kisaran 650 ribuan poin. Dan ini saya pakainya masih menggunakan AnTuTu yang sama, yaitu AnTuTu versi 9.6.2. Dan buat urusan performa waktu dipakai main game, menurutku suhunya ini sekarang makin stabil banget. Dan buat suhunya juga makin adem, bahkan bisa dibilang versi paling adem dibanding versi-versi sebelumnya. Apalagi waktu pertama kali kita beli ponsel dari Infinix GT 10 Pro. Updatean sekarang ini suhunya adem banget, karena suhu backdoor ataupun layar dari ponsel Infinix GT 10 Pro maksimalnya itu cuman di kisaran 42 derajat atau 43 derajat Celcius. Dan itu menurutku cuman anget, nggak nyampe panas-panas banget kayak sebelumnya. Jadi buat kalian yang sering bilang ini HP setrika, sekarang ini udah disingkirkan buat setrikanya, karena buat suhunya udah makin stabil, makin optimal lagi buat body ataupun buat layar dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Dan suhu tersebut saya dapatkan di ponsel Infinix GT 10 Pro dalam kondisi permainan ya, di tempat biasanya, bukan di tempat yang ber-AC ataupun kita pakainya lebih tepatnya di dalam ruangan tapi bukan outdoor gitu ya. Karena buat suhu sebelumnya yang sering banget kita temuin di ponsel Infinix GT 10 Pro itu bisa nyampe 45, nyampe 46, kadang nyampe 47 derajat. Dan itu sering banget kita temuin waktu pertama kali kita beli ponsel dari Infinix GT 10 Pro. Tapi sekarang ini udah makin adem banget. Tapi dengan catatan buat FPS-nya itu di pertengahan permainan langsung drop, langsung di lock di kisaran 80 atau 90 FPS-an tergantung buat game yang kalian mainin. Ini buat FPS yang saya dapetin buat game yang pertama di kisaran 1 sampai 12 menit ini stabil di kisaran 110-an FPS kurang lebihnya. Tapi setelah berjalan di kisaran 12 menit atau 12 menit ke
atas, ini FPS-nya langsung di lock, langsung turun nyampe 100 FPS. Dan buat suhunya seperti yang kita bilang tadi, maksimalnya cuma di kisaran 41, 42, 43 itu jarang banget. Dan ini match kedua tadi kita langsung lanjut aja kayak gitu, langsung kita geber. Dan buat pertama kali main suhunya kan udah hangat tuh. Nah, ini buat FPS-nya mentok di 90 FPS doang. Setelah itu, setelah kita pakai buat main game kurang lebihnya kisaran 5 sampai 6 menit, itu FPS-nya langsung drop, langsung di lock di 80 FPS. Dan tadi sempet ini frame drop parah, ya bukan parah-parah banget sih, karena buat FPS-nya itu dapat di 69 FPS. Dan itu menurutku nggak ada masalah sama sekali, karena buat main game itu masih kerasa mulus, masih kerasa smooth, nggak ngerasa langsung kayak lag, langsung macet-macet gitu, nggak ya. Ini masih mulus banget buat pengalaman main game Mobile Legends di ponsel Infinix GT10 Pro. Lalu saya nyoba main game Genshin Impact ini selama 11 menit kurang lebihnya ya. Dan kita pakai buat settingan 60 FPS, ini buat rata-rata yang kita dapetin dapat di 46 FPS. Dan emang buat suhunya itu cuman maksimal di kisaran 42 derajat doang. Kemudian kita pakai buat main game PUBG Mobile selama 11 hampir 12 menit. Ini buat FPS dan juga giroskopnya nggak ada kendala, nggak ada bug sama sekali. Buat FPS rata-rata bagus banget ya, dapat di 76 FPS. Dan ini nggak ada buat frame drop parah ya, bisa dibilang wajar lah kalau kayak gini. Selanjutnya kita main lagi ini ya, game Call of Duty nih. Nah, ini mantap banget nih, stabil di 54, tapi sebenarnya malah dapat 60 FPS-an terus nih, ya kan? Ini stabil banget buat main CODM, dapat settingan 60 FPS tuh udah bagus banget ya. Kemudian buat game Free Fire Max ini juga buat FPS-nya mentoknya atau stabilnya di 60 FPS. Kemudian perubahan atau peningkatan lain di ponsel Infinix GT10 Pro ternyata buat kalian yang sering banget nanyain, Bang gimana tutorial atau cara biar gamenya bisa full. Nah, sekarang ini di update ini udah ada ya. Kalian masuk aja di bagian pengaturan, lalu di bagian layar, dan kalian scroll lagi kayak gini, kemudian kalian lihat aja layar penuh untuk aplikasi. Tinggal kalian klik, kemudian biasanya kan game eFootball tuh. Nah, berhubung saya kan nggak ada gamenya, jadi contohnya kayak gini. Lalu kalian tinggal pilih aja tampilkan layar poni, atau lebih tepatnya ini bisa kelihatan kayak gitu ya. Jadi sekarang ini yang sering banget kalian tanyain atau yang sering banget kalian keluhin udah ada, udah bisa kalian pakai di ponsel Infinix GT10 Pro ini. Dan buat bug atau masalah ataupun perubahan lain saya sendiri sih belum ini ya, belum menemuin. Jadi baru itu aja. Dan buat kalian sendiri pengalamannya gimana dan perubahan ataupun bug apa aja dan juga peningkatan yang kalian temuin di ponsel Infinix GT10 Pro setelah mendapatkan update patch bulan Februari. Kalian tulis aja, kalian drop di kolom komentar, dan saya mau pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.